Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, selamat Hari Kartini untuk perempuan di seluruh Indonesia. 1400-an tahun yang lalu, Al-Quran telah memantapkan kedudukan laki-laki dan wanita sejajar. Ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan perihal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran. Satu adalah dalam hal tanggung jawab pelaksanaan kewajiban agama. Misalnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah telah menyatakan, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang Islam, laki-laki dan perempuan atau muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Kewajiban dan tanggung jawabnya sama antara laki-laki dan perempuan. Penghargaan dari Allah pun nanti sama yang akan diberikan kepada masing-masing laki-laki dan perempuan itu. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajron 'azima. Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar untuk mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setara. Yang kedua adalah dalam hal tanggung jawab dalam sosial kemasyarakatan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 Allah menyatakan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Laki-laki dan perempuan didudukkan oleh Al-Quran sejajar dalam tanggung jawab
sosial kemasyarakatan, yaitu untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, memberikan contoh kepada perbuatan yang baik, dan menjauhi kemungkaran. Yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah, perintah Allah ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, sebagaimana Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Begitu pula ketika memberikan hukuman pun juga diberikan sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam kisah Adam dan Hawa, Allah menyatakan wa qala ya adamuskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga dengan istrimu. Ketika memberikan perintah, Allah memberikan perintah yang sama antara laki-laki dan perempuan. Begitu pula ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan, maka kedua-duanya pun mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua-duanya pun memohon dan sama-sama berdoa kepada Allah. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Keduanya, Adam dan Hawa, berkata, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Yang keempat, kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam Al-Quran, yaitu keduanya adalah sebagai manusia yang setara dalam hal siksa, dalam hal pahala, dalam hal hak atas surga. Allah telah menyatakan di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tidak ada yang menanggung perbuatan yang lain. Bagi perempuan akan mendapatkan akibat dari apa yang telah dia kerjakan. Begitu pula bagi laki-laki juga akan mendapatkan akibat yang sama dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang kelima, dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan, Islam sudah menjamin bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai kewajiban dan mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu. Nabi SAW di dalam hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Majah mengatakan, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Saudaraku yang dirahmati Allah, satu-satunya yang menjadi pembeda di hadapan Allah nanti pada hari kiamat
adalah derajat ketakwaan manusia dan tidak dibedakan laki-laki dan perempuannya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Tidak dipandang apakah itu laki-laki ataupun perempuan, Allah memberikan penilaian yang sama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keistimewaan ketika ada seseorang yang bertanya perihal kepada siapakah aku harus berbakti, dijawab ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Bertanya lagi dia, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Rupanya dia masih bertanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keistimewaan yang lebih kepada kaum ibu, bahkan diberikan keistimewaan berupa surga pada seorang ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Kata Nabi, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kita memberikan penghormatan dan kehormatan atau memuliakan ibunda kita, itu akan mendatangkan surga bagi kita. Allah memberikan kewajiban, tanggung jawab, peluang, dan penghargaan yang sama kepada kaum laki-laki dan perempuan. Tetap semangat untuk beribadah dan memperbanyak amal soleh, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.